Halo, I'm back. I am back. Sekarang seperti janji gue mau bahas bagaimana seorang pandit atau gue tidak mau menilai atau membahas pandit lain, komentator lain. Gue hanya bahas sendiri, ya. Jadi seperti yang gue selalu katakan, semua video yang gue buat itu adalah masukan. Tidak ada kritikan, tidak ada fitnahan, tidak ada apa yang berbau negatif. Ini hanya masukan. Kalau kalian setuju tolong dibantu di promo. Kalau kalian tidak setuju nggak masalah, that's fine. Oke? Bagaimana seorang pandit menganalisa pertandingan? Apa saja yang dilihat? Oke? Ada dua hal. Bedanya menonton pertandingan dan menganalisa pertandingan. Ini kalian harus selalu ingat perbedaannya. Menonton pertandingan itu adalah melihat di mana pemain pada saat dia pegang bola. Oke. Kita melihat pemain pegang bola, giring-giring, shooting, cetak gol, disitulah di mana kameranya mengarah ke sana yang pegang bola. Yang kadang tidak kelihatan di TV adalah yang gue lakukan. Gue melihat pemain yang tidak pegang bola. Paham? Gue selalu melihat pemain yang tidak pegang bola, artinya positioning. Positioning pemain ini gimana? Ada berapa pemain di depan bola? Ada berapa pemain pada saat bola di kiri? Apa yang harus dilakukan bek kanan? Oke. Apa yang harus dilakukan center back? Karena di benak gue yang gue dulu pas pada saat gue tinggal di Belanda belajar bola di situ, gue pelajari adalah pada saat kita menyerang, dan ini aturannya salah satu idola gue bukan salah satu-satunya idola gue, Johan Cruyff. Tentang bola gue belajar banyak dari dia. Semua filosofinya ingin gue satu persatu gue berikan. Dia mengatakan pada saat kita pegang bola kita nggak akan kebobolan. Oke. Dalam sepak bola modern yang sekarang dimainkan, bukan 10 tahun yang lalu, yang sekarang dimainkan adalah ball possession di tengah. Oke. Pada saat bola di kiri, kita harus lihat posisi center back ini seperti apa. Asumsi kita main 4-3-3. Oke. Center back ini seperti apa? Kita lihat DM-nya seperti apa. Yang lebih penting lagi dan seringkali tidak kelihatan di kamera, wingback kanannya yang tidak pegang bola, tidak ada, itu kemana? Apakah dia mengikuti lawan? Apakah dia jaga jarak agar pada saat di counter kembali dia bisa lakukan? Dan ada berapa pemain di depan bola dan di belakang? Oke. Ini sangat penting karena kita harus bisa melihat apa yang terjadi kalau seandainya passing ini gagal. Dia di counter kembali kan? Asumsi ada 5-6 pemain di depan, kan dia di counter kembali. Pada saat dia di counter kembali, bagaimana posisi para center back? Siapa cover siapa? Kalau seandainya wingernya lawan jauh lebih cepat dari wingback kiri, apakah dia menempel atau dia kasih jarak? Ini kan butuh timing. Biasanya dia kasih jarak, pada saat dia di passing dia maju ke depan. Jadi ada banyak cara di situ, kalian bisa melihat pergerakan pemain yang tidak pegang bola dan positioning dan timing yang dia lakukan. Oke. Jangan terbuai, sekali ini next tip, jangan terbuai dengan posisi di lapangan 4-4-2, 4-3-3. Dua-dua bisa saling mengalahkan. Oke. Brasil mau main apapun lawan timnas kita pasti menang. Nah, jadi jangan terbuai dengan posisi di lapangan, di atas kertas, sorry. Yang dulu harus lihat, ini gue kasih contoh adalah posisi di lapangan, bukan di atas kertas tapi di lapangan. Asumsi kita bermain dengan 4-3-3. 4-3-3 ini kan banyak macamnya. Bagaimana posisi wingback? Oke. Kalau bola di kiri dia ke depan, apakah wingback kanannya membantu center back seandainya ada 3 orang di belakang, atau dia ikut maju ke depan, atau dia ke tengah? Oke. Bagaimana dengan midfield?
Kalau di Belanda itu istilahnya diamond. Satu, karena ini ada 3 titik. Satu attacking midfield atau 2 attacking midfield dengan 1 DM. Diamond begini atau diamond terbalik, itu istilah dalam bahasa Belanda ya. Kalau contohlah MCT Madrid, mereka bermain dengan 2 attacking midfield dengan 1 DM. Pada saat center back pegang bola, melakukan distribusi bola, DM kan turun. Kita harus lihat apakah center back turun, attacking midfield turun atau dia. Pada saat dia turun ada 6 pemain yang bisa dipassing. 5 pemain, 1 pegang bola, 5 pemain bisa dipassing karena jaraknya deket-deket semua. Paham? Nah, kalau seandainya dia dengan hanya 1 DM, artinya 1 pegang bola, 4 orang yang dipassing. Kan lebih baik 5 orang daripada 4 orang, ya kan? Di situ kita lihat, di situ bisa menjadi bahas kedepannya seperti gimana, apakah dari bertahan ke menyerang ini berjalan atau tidak. Kalau seandainya attacking midfield pegang bola, kita harus lihat DM-nya sebagai apa. Gue selalu kritik Busquets karena dia selalu di belakang. Tapi kalau kita melihat Fernandinho, Casemiro, dia seringkali ikut ke depan, posisinya yang di belakang yang ditinggalkan itu diambil alih oleh David Silva atau Bernardo Silva atau Kevin De Bruyne. Ngerti nggak? Jadi 3 ini bergantian posisi. Kita juga harus lihat winger teman kita, apakah dia inserted atau dia lebih crossing. MCT nyaris tidak pernah crossing. Kalau mereka bermain lewat sayap, selalu bolanya ke lini kedua karena strikernya kecil, Gapsus atau Agüero, ya, sangat masuk akal. Kita juga harus lihat wingback ini kemana. Pada saat wingernya ke dalam, apakah wingbacknya dua-dua maju? Pada saat wingbacknya dua-dua maju kan tinggal center back 2 di belakang, mungkin didukung dengan 1 DM, ya. Atau kalau bola seandainya di kiri, bola passing ke kiri, yang wingback kanan ini lebih ke dalam, ke tengah, untuk mengcover pada saat di counter kembali. Nah, ini hal-hal ini harus diperhatikan. Juga perhatikan jarak antar pemain. Kemarin gue nonton River Plate babak pertama lawan Boca Junior unggul dulu. Itu DM playmakernya River Plate nggak tahu harus passing kemana karena pemainnya jauh-jauh semua dan di cover semua. Oke. Ini kalian harus perhatikan ya. Jadi juga tergantung posisi dari striker. Striker zaman sekarang itu lebih mobile. Benzema yang real striker pun sering belok kiri kanan. Lacazette turun ke dalam. Pada saat mereka turun ke dalam, lu harus lihat posisi center back lawan seperti apa. Kalau dia ikutin Lacazette, artinya dia meninggalkan ruang. Ini bisa dimanfaatkan. Kalau dia tidak mengikutin, dia tetap zonal, Lacazette bisa pegang bola. Dan sekali 2 kali kan kita bisa tahu, striker akan tahu, oh gue diikutin atau tidak. Nah, ini bisa dia diikutin, dia masuk ke dalam, dia buka ruangan, terus Aubameyang yang masuk, bisa di passing dari lini tengah ke dalam, atau Sane yang masuk, atau Sterling yang masuk pada saat Agüero turun ke dalam. Ya, jadi posisi center back ini penting, apakah dia mengikutin atau tidak. Oke. Kedua yang lo harus lihat pada saat mentok, lo harus lihat lawan yang pegang bola ini kan lagi menyerang, ya. Apakah dia pressure sehingga di depan kiper ada 2 lini, kiper 2 lini, bertahan pemain tengah 4 orang, atau seringkali 5 orang 4 orang, meninggalkan 1 striker di depan, atau lawannya tidak hanya melakukan ball possession di tengah, jadi defense lawan singgahnya maju. Jadi terjadi ada ruang kosong antar kiper dan pemain belakang. Ada sekitar 15-20 meter. Itu bisa dimanfaatkan dengan long ball.
winger yang masuk ke dalam, atau attacking midfield yang lewat through pass bisa ke dalam. Oke. Jadi serangan itu harus lihat defendernya lawan ke dalam atau mereka lebih keluar sehingga dimanfaatkan. Kalau lu punya pemain kayak Mane, kayak Salah, kayak Sane, kayak Sterling, kayak Aubameyang, itu kan kalau gue bilang lebih baik jangan bermain terlalu high press, mundur aja, ya serangan jangan terlalu high press, lebih dari tengah aja, manfaatkan ruang di belakang. Apa yang terjadi kalau defendernya siapapun yang bergerak mereka mundur ke belakang? Oke, bagaimana cara membangun serangan? Kan macam-macam. Asumsi ada 5 ditambah 4 belakang. Di antar ini kan ada celah. Antar ini ada celah. Di antar sini pun ada celah. Ini kiper 1, 5, 4. Ya. Ini kan ada celah. Ini bisa dimanfaatkan celah di sini. Dan kalau lu lihat Torreira, Gundesi bermain, atau Frenkie de Jong, Fernandinho, Jorginho, Kante, mereka seringkali melakukan through pass antar pemain. Antar pemain ini biasanya ada jarak 3-4 meter dan itu cukup untuk melakukan through pass. Itulah bedanya sepak bola sekarang dan zamannya Wenger contoh, ya. Pemain tengah, pemain yang pegang bola entah itu attacking midfield atau DM harus bisa berani melakukan through pass ke depan. Tergantung lagi first touch-nya, tergantung positioning-nya. Dan itu biasanya itu sudah set play seperti itu sudah dilatih. Jadi banyak sekali variasi yang kalian harus perhatikan, terutama pemain yang tidak pegang bola. Posisinya seperti apa? Karena kalau kita pegang bola, contoh seorang DM, kan ada 6-7 pemain di depan bola. Pada saat dia kehilangan salah passing, kehilangan bola, di belakang hanya 3-4. Nah, posisi wingback ini penting untuk membantu hanya 2 center back. Ya, disitulah kita bisa lihat apakah serangan efektif atau tidak. Kalau mereka di counter kembali, kita lihat end passingnya bagus atau tidak. Kalau end passingnya bagus, first touchnya bagus, biasanya bisa menjadi gol dan efektivitasnya tinggi. Tapi seringkali counter attack itu kandas karena end passingnya jelek. Nah, ini juga tergantung antisipasi dari 2 center back. Apakah dia hanya menunggu atau dia berani ke depan untuk menjemput bola. Center back kayak Hummels, kayak siapa lagi ya, kayak Ramos, Pique itu berani jemput bola, berani memotong. Tapi ada juga center back yang hanya menunggu karena takut salah timing lah atau whatever lah alasannya. Jadi menganalisa bola yang gue lakukan di Pandit itu, gue selalu melihat defense-nya berdiri seperti apa, ada berapa orang, apakah ruang ini dimanfaatkan oleh si distributor bola yang bisa central midfield, bisa juga DM, apakah positioning dari wingback ini sudah tepat, ya, dan peran center back. Kalau lu lihat banyak sekali zaman sekarang MCT, Bayern Munchen, center back-nya itu ikut depan. Karena kalau lawannya pinter, kalau gitu 2 attacking midfield sama 1 DM ini gue cover. Karena mereka distributor bolanya 3 orang ini. Gue cover ketat, gue taruh orang, gue biarkan center back-nya ke depan. Itu bisa juga. Atau lu biarkan back kanannya, lu lepas, nggak lu cover. Bisa juga. Biar dia maju ke depan, akhirnya nggak bisa kemana-mana, dia balik juga. Jadi tergantung lawannya sehebat apa untuk mengcover yang pegang bola ini. Kalau lu lihat Liverpool sekarang tidak main high press kayak dulu, kayak musim lalu. Dan bahkan sekarang mereka berada di ranking 1. Jadi mereka lebih mundur ke belakang. Kenapa? Dan mereka melakukan high press dari lini tengah. Dan yang melakukan high press hanya 3, maksimal 4, nggak lebih. Kenapa? Pada saat mereka mendapatkan bola, tuh ada satu babak ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh 3 pemain cepatnya Liverpool. Dan so far mereka berhasil. Cuman semoga nggak jadi juara sih. Jadi intinya adalah lo harus bisa perhatikan positioning pemain di lapangan.
sebagai pandit itu penting sekali, ya. Baru lu bisa menganalisa pada saat halftime. Kita lihat kenapa mereka mendapatkan counter dan tidak berhasil. Oh ya, karena end passingnya salah, karena timingnya untuk membantu lawan kurang, atau pada saat counter hanya 2 orang tidak bisa passing. Ini hal-hal yang kita bisa bahas pada saat halftime atau preview setelah pertandingan. Kenapa ini tim ball possession-nya hanya 35% tapi bisa shot on goal-nya lebih banyak. Di situ kita bahas. Oh ya, karena yang pegang bola 65% ini tidak kreatif dan seringkali mereka salah passing sehingga mereka seringkali ke counter oleh lawan, atau mereka passingnya hanya di zona nyaman. Lo harus lihat, karena yang kita lihat di data adalah jumlah passing, akurasi passing, tapi kita tidak lihat zonanya. Kita pada saat kita passing di belakang, lawan lo ada di tengah, lo main ding dong aja dihitung sebagai ball possession, dihitung jumlah passingnya. Kayak Busquets dulu zamannya Xavi, dia selalu passing ke Xavi, jarak cuma 2-3 meter, nenek gue juga bisa. Oke. Tapi yang dilihat justru adalah sebagai pandit, kadar passingnya itu, end passingnya itu seperti apa. Itu jauh lebih penting daripada cuma passing di zona nyaman, ya. Apalagi yang mau gue bahas. Oh ya, zaman sekarang itu kan kalau kita main 4-3-3 itu ada bola dari belakang, bola ke tengah ada playmakernya. Kalau di Barcelona Messi, di City Kevin De Bruyne, terus yang membantu melakukan end passing ke depan. Ada 3 blok, oke? Sadar nggak? Liverpool itu tidak punya playmaker. Mereka bermain dengan 2 blok. Pernah juga dilakukan oleh Valverde di Barcelona dan gagal, oke? Mereka bermain dengan 2 blok di mana pemain tengah dan belakang yang membantu membangun serangan. Nah, kalau lu lihat Firmino dan si Mane ini selalu turun ke belakang meninggalkan Salah di depan. Dan pada saat Salah di depan, Salah lebih geser ke tengah. Kalau di Liverpool jadi blok belakang sama blok depan. Artinya pemain tengahnya Liverpool ini itu harus bekerja keras. Wijnaldum pekerja keras, Milner lagi paru-parunya paru-paru kuda, Henderson atau whoever it is, mereka bekerja keras untuk mendukung lini depan dan juga pada saat diserang balik mereka cepat kembali. Tapi karena mereka tidak melakukan high press, jadi jarak antar pemain depan, tengah dan belakang itu cukup rapat. Jadi jarak yang harus ditempuhi itu tidak terlalu jauh. Oke, ini hanya sebuah contoh. Ada 3 blok, ada 2 blok. Ada RB Leipzig, itu lebih sangar lagi. Itu sudah gue pernah jelaskan kalau nggak salah di itu sebelumnya, yang bermain 4-4-2-2 memanfaatkan satu ruangan. Jadi sebagai pandit, kembali ke topik lagi, sebagai pandit itu yang kita lihat, kita bahas. Jadi jangan cuma lihat menang kalahnya. Itu pohon di depan rumah gue juga ngerti kalau yang cetak gol lebih banyak dia yang menang, ngerti nggak? Lu harus lihat cara bermainnya apa. Lu kalau cuma ball possession, nggak ada kreativitas, nggak ada gunanya. Kalau lu pegang bola tidak ada kreativitas. Kenapa tidak ada kreativitas? Oke, karena mungkin yang pegang bola nggak berani melakukan through pass, hanya passing kiri kanan, atau sirkulasi bolanya sangat lambat sehingga lawan cepat banget mengorganize. Atau kalau mereka mendapatkan chances, kenapa tidak bisa jadi gol walaupun banyak shot? Mungkin defense-nya bagus, mungkin kipernya bagus. Jadi banyak yang lu bisa lihat, yang lu bisa bahas dalam sebuah pertandingan. Tidak hanya soal menang kalah. Oke, that's it. Thanks for watching. Tolong dibantu promo, subscribe kalau kalian setuju. Kita lihat mau bahas apa lagi. Silahkan kirim ke Twitter. Kalau bagus, video ini akan tampil hari Kamis. Ntar hari Sabtu atau Minggu gue bikin satu video lagi sesuai dengan permintaan, dengan topik yang bagus. Oke? Thank you.